Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah memperkenankan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil laporan awal dalam penelitian mata kuliah kuantitatif pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, Bapak Ibu izin share screen untuk PPT-nya. Baik, adapun ini merupakan PPT yang untuk penjelasan penelitian awal dari kelompok kami. Adapun judul penelitian yang sedang kami lakukan yaitu maksud saya pengaruh aktivitas organisasi terhadap hasil belajar mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Dalam hal ini studi kasusnya Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Bulia dengan NIM H1A1196067 program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, dalam penjelasan ini akan kami jelaskan akan kami jelaskan mulai dari pendahuluan, yaitu ada latar belakang, manfaat penelitian, perumusan masalah, eh, lanjut pada landasan teori, hipotesis, dan metodologi penelitian. Adapun adapun latar belakang pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama itu berangkat pada perguruan tinggi merupakan salah satu eh, lembaga ilmiah yang berisikan masyarakat ilmiah yang tersusun dalam wadah organisasi organisasi universitas atau institut sebagai kesatuan sistem. Kehadiran kehadiran perguruan tinggi ini bukan merupakan suatu wadah masyarakat untuk memuaskan kebutuhan konsumtif saja, tetapi merupakan investasi. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan tinggi berupaya meningkatkan mutu sumber daya manusia. Mahasiswa bisa memiliki alternatif, alternatif baik antara profesi, pekerjaan, aktivitas lain dalam meningkatkan taraf kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, menyebarluaskan pengetahuan, teknologi, dan sains ke tangan masyarakat secara lembaga merupakan dharma yang sangat penting dalam mewadahi perguruan tinggi di dalam kehadiran di dalam kehadiran di tengah masyarakat pada masa sekarang ini. Adapun rumusan masalah kedua itu berangkat pada kini IPK tertinggi bukan suatu ukuran pencapaian suatu keberhasilan serta sukses dalam karir. Artinya dalam pencapaian IPK tidak mencerminkan bahwa mahasiswa itu akan pada masa yang akan datang itu akan sukses dalam karirnya, tetapi tergantung pada kemauan mahasiswa itu sendiri. Kemampuan itu diperoleh dan pengalaman, kesungguhan serta kecakapannya dalam berinteraksi sosial. Sehingga berubahlah lebih percaya diri. Salah satu cara mengasah kemampuan itu yaitu berorganisasi pada di kampus. Nah, berangkat dari itulah fenomena yang terjadi pada saat ini. Muncullah beberapa fenomena saat ini seperti yang dilakukan pada riset ini pada program studi ilmu pemerintahan. Banyak mahasiswa prodi ilmu pemerintahan yang terlalu sibuk dengan organisasi, dengan dunia organisasi, sehingga mereka menyampingkan kegiatan akademik, sehingga akan berdampak pada prestasi akademik. Yang kedua, berangkat dari itulah penulis mendapatkan berdasarkan observasi awal bahwa banyak pula mahasiswa prodi ilmu pemerintahan yang aktif organisasi, mereka memiliki nilai yang cukup memuaskan. Hal ini dilihat dari indeks prestasi kumulatif atau IPK yang diperoleh rata-rata di atas 3,00. Bahkan IPK mereka melebihi IPK mahasiswa yang tidak aktif organisasi. Hal ini sangat menarik jika berkaca pada aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan sangat sibuk dari bandingkan mahasiswa yang tidak beraktivitas di dunia organisasi. Namun IPK yang mereka peroleh itu bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa yang dikategorikan mahasiswa akademik
yang hanya berfokus pada akademiknya. Berdasarkan observasi awal ini menjumpai beberapa mahasiswa yang aktif dalam organisasi memiliki rata-rata nilai di atas 3,00. Berangkat dari itulah kami mencoba untuk mengangkat suatu penelitian bagaimana pengaruh eh, aktivitas mahasiswa dalam organisasi ini terhadap hasil dari pembelajaran mahasiswa tersebut. Untuk memperkuat argumen tersebut, kami peneliti mencoba menghadirkan dua penelitian terdahulu. Yang pertama terdahulu Yang pertama ada skripsi yang ditulis oleh Edi Haryono, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berjudul penelitian ini berjudul pengaruh kearifan organisasi dan konsep diri terhadap indeks prestasi mahasiswa program studi Fisika Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun akademik 2013-2014. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pengaruh keaktifan organisasi dan konsep diri terhadap indeks prestasi mahasiswa program studi Fisika Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun akademik 2013-2014. Penelitian kedua yaitu deskripsi yang dilakukan Sri Wahyuni dan Ayu Lestari, mahasiswa Fakultas Kesehatan dengan judul pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap indeks prestasi mahasiswa di Fakultas Kesehatan Universitas Alauddin Makassar pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keaktifan untuk mengetahui pengaruh keaktifan organisasi terhadap indeks prestasi mahasiswa di Fakultas Kesehatan Universitas Alauddin Makassar. Jenis penelitiannya itu survei, analitik, dan rencana cross seksional. Hasil penelitian ini dijumpai menyatakan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara keaktifan organisasi terhadap indeks prestasi mahasiswa. Keaktifan berorganisasi tidak selamanya memberi dampak negatif bagi mahasiswa, prestasi ataupun nilai yang diperoleh. Nah, dari penelitian terdahulu ini dapat dijumpai perbedaan dalam penelitian yang sedang kami lakukan. Yang pertama itu metode. Metode yang sedang dilakukan pada penelitian kami yaitu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan dua penelitian terdahulu menggunakan kualitatif. Dan adapun perbedaan lainnya yaitu terletak pada studi kasus, fokus kajian. Namun memiliki satu kesamaan yaitu menganalisis bagaimana pengaruh keaktifan keaktifan mahasiswa di organisasi terhadap nilai IPK yang diperoleh pada akhir semester. Baik, langsung lanjut. Adapun rumusan masalah yang digarap pada dalam penelitian ini berkaca pada latar belakang yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, seberapa aktif mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dalam organisasi. Yang kedua, seberapa tinggi hasil pembelajaran mahasiswa prodi ilmu pemerintahan yang mengikuti organisasi. Yang berikutnya, yang terakhir itu apakah ada pengaruh keaktifan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dalam organisasi dengan hasil belajar. Nah, berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang terdiri dari satu, untuk mengetahui seberapa aktif mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dalam organisasi. Yang berikutnya, untuk mengetahui seberapa tinggi hasil belajar mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dalam mengikuti aktivitas organisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh keaktifan mahasiswa prodi ilmu pemerintahan dalam organisasi dengan hasil pembelajarannya. Lanjut pada manfaat penelitiannya, adapun manfaat teoritis yaitu peneliti diharapkan bisa menjadi sumber wawasan pengetahuan dan pengetahuan serta memberi kontribusi dan manfaat bagi pengembangan mahasiswa ilmu pemerintahan terkhususnya di bidang pengembangan mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, manfaat praktis sebagai
dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan terkait masalah yang diteliti, yaitu mengetahui pengaruh kegiatan organisasi terhadap hasil belajar mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Hasil penelitian ini juga dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengikuti kegiatan organisasi, serta hasil penelitian ini juga digunakan sebagai informasi tambahan dan referensi di perpustakaan. Nah, bagaimana kajian teori, landasan teori? Menurut Werner Fell pada tahun 1984 yang menyatakan teori dikembangkan untuk menentukan sumber daya strategi dalam memanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan komparatif yang berkelanjutan. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa teori. Yang pertama, teori organisasi. Organisasi ada proses kerjasama dua atau lebih dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Adapun ciri-ciri organisasi di sini, yang pertama, organisasi merupakan lembaga sosial yang terdiri dari sekumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang telah ditetapkan. Yang kedua, organisasi ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, organisasi dikoordinasikan secara sadar dan disusun oleh dengan sengaja. Yang berikutnya adalah organisasi merupakan instrumen sosial yang mempunyai batasan-batasan yang secara relatif dapat diidentifikasikan dan keberadaannya mempunyai basis relatif permanen. Yang kedua, yaitu organisasi mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan adalah suatu wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kepemimpinan, nalar, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. Manfaat organisasi mahasiswa itu melatih jiwa kepemimpinan, belajar mengatur waktu, memperluas jaringan dan networking, mengesah kemampuan sosial, dan terakhir problem solving dan manajemen kompleks. Nah, bagaimana kerangka pikirannya? Di sini ada variabel independen dan dependen. Yang diawali dengan organisasi mahasiswa, dalam hal ini himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan. Ada variabel independennya, yaitu aktivitas organisasi yang mempengaruhi variabel dependennya hasil belajar mahasiswa itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan pengaruh aktivitas organisasi terhadap hasil belajar mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Baik, lanjut pada berikutnya, bagaimana hipotesis penelitian dalam peneliti ini. Adapun H1-nya, keaktifan organisasi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan itu kurang dari 75%. Yang kedua, H2A-nya yaitu hasil belajar mahasiswa prodi ilmu pemerintahan yang aktif dalam organisasi 7,7 lebih dari 75%. Yang berikutnya, H3A, tidak adanya pengaruh aktivitas organisasi terhadap hasil belajar mahasiswa ilmu pemerintahan. Baik, pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi objek penelitian. Definisi operasional dan ukuran variabelnya yang terdiri variabel independennya yaitu aktivitas organisasi, dan variabel independennya yaitu hasil belajar mahasiswa. Lokasi penelitiannya disesuaikan dengan judul, maka penelitian ditetapkan lokasi penelitiannya adalah program studi ilmu pemerintahan. Dikarenakan alasan waktu, tempat, finansial, dan sudah memiliki informan menghubungkan di tempat tersebut. Fokus penelitiannya. Untuk membatasi penelitian ini tentu diperlukan adanya fokus penelitian supaya penelitian ini dapat dilakukan secara jelas dan jelas dapat dilakukan dengan jelas dan tidak keluar dari apa yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah suatu bentuk penentuan fokus sebagai pedoman dalam melakukan analisis penelitian. Fokus penelitian ini yaitu melihat pengaruh aktivitas organisasi terhadap hasil belajar
mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Baik, lanjut pada pembahasan berikutnya itu sumber data. Pada penelitian ini ada beberapa sumber data. Yang pertama sumber data primer, itu data yang langsung diperoleh di lokasi penelitian. Yang kedua itu data sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti dalam pengumpulan data, misalnya lewat orang lain, dokumen, website, dan jurnal. Yang berikutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi ilmu pemerintahan yang terlibat dalam organisasi himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan. Masing-masing berasal dari unit 2014, 15, 16, dan 17 dengan jumlah populasi jumlah 7 orang. Mengingat berapa banyak jumlah populasi, maka penulis mengambil sampel sebagai responden. Metode pengambilan sampel digunakan adalah menentukan sampel yang dikembangkan dari Isaac dan Michael, yaitu menentukan sampel dengan taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel dari taraf kesalahan 10%, maka menjadikan responden berdasarkan menentukan sampel dengan taraf kesalahan 10% dari 70 responden adalah 56 orang. Teknik pengumpulan datanya ada angket berupa angket. Angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden yang untuk dijawab. Yang kedua yaitu dokumentasi, merupakan suatu cara pengumpulan data untuk menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah penelitian sehingga akan memperoleh data kelengkapan sah dan bukan berasal dari pikiran. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji normatif. Uji normatif data bertujuan untuk menguji apakah data dari tiap-tiap variabel penelitian ini didistribusikan normal normal dengan melihat nilai signifikan, yaitu jika masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian itu didistribusikan normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas, yaitu penguji homogenitas dilakukan untuk mengetahui varian yang dari beberapa populasi sama atau tidak, untuk mengetahui data dari variabel X dan Y sifat homogen ataupun tidak. Untuk menentukan homogenitas tersebut dapat dilihat dari problematis. Jika problematisnya besar dari 0,05, maka varian populasi homogen adalah homogen. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka variasinya tidak homogen. Yang berikutnya uji regenerasi linear sederhana dan uji hipotesis dalam penelitian ini untuk mencari pengaruh aktivitas organisasi terhadap pembelajaran mahasiswa organisasi ilmu pemerintahan. Penulis melaksanakan uji regenerasi ini linear sederhananya juga melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang telah diterapkan. Penguji juga untuk hipotesis pertama, kedua, penulis menggunakan uji one sample test. Sedangkan untuk hipotesis yang ketiga, penulis menggunakan uji regresi linear sederhana. Baik, itu merupakan presentasi awal, presentasi untuk laporan awal dari penelitian ini. Eh, Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaaf. Mungkin penelitian ini akan berlanjut pada akhir semester nanti. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu lagi.